Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 100 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan cembung seperti ini. Lalu masukkan 2 batang serai, serainya udah digeprek dan dipotong. Untuk daun-daun ini semuanya udah dicuci hingga bersih. Lalu masukkan 7 lembar daun jeruk, buang tulang tengahnya supaya rasanya nggak pahit. Lalu masukkan 5 lembar daun pandan. Ini saya potong supaya nggak terlalu panjang. Lalu masukkan 325 ml santan kekentalan sedang. Setengah sendok teh kunyit bubuk. Setengah sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Nyalakan api sedang, kemudian ini dimasak hingga mendidih, sambil terus diaduk agar tidak pecah santan. Setelah mendidih, matikan api kompornya, lalu saring adonan. Biarkan adonan hingga hangat. Jadi ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung tapioka. Kalau untuk takaran sendok ini nggak tinggi menggunung dan nggak terlalu rata, tetapi cembung atau munjung seperti ini. Setara dengan 20 sendok makan cembung. Jadi 1 sendok makan cembung setara dengan 10 gram. Lalu masukkan 2 sendok makan tepung ketan. Lalu masukkan 1 sendok teh ragi instan. Untuk mereknya saya pakai Saf instan. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan adonan yang telah disisihkan sebelumnya. Pastikan adonannya telah hangat. Kemudian aduk lagi adonan hingga tercampur rata sampai adonannya licin dan gak ada bahan yang bergerindil. Setelah adonan tercampur rata, tutup dengan kain atau serbet bersih, diamkan sekitar 20 menit. Siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan cembung. Lalu masukkan 3 butir telur, saya pakai telur ukuran sedang. Lalu masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah 20 menit didiamkan, buka tutup adonan, lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Kemudian masukkan adonan telur ke dalam adonan santan. Lalu masukkan 50 gram margarin yang telah dicairkan.
Lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, tutup adonan menggunakan kain atau serbet bersih. Diamkan adonan sekitar 60 menit. Setelah 60 menit didiamkan, buka tutup adonan. Bisa dilihat adonannya udah mengembang dan berbusa. Kemudian aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Kelihatan adonannya udah banyak gelembung udaranya. Siapkan panci, saya gunakan panci anti lengket, lalu olesi tipis-tipis dengan margarin. Lalu tuang adonan ke dalam panci. Lalu tepuk-tepuk panci agar adonannya merata. Kemudian ini siap untuk dimasak. Nyalakan api paling kecil. Lalu beri alas seng bekas atau loyang bekas. Kalau nggak ada, boleh dikasih tungkunya ini bertingkat. Jadi tungku yang di sebelah ditingkatkan ke tungku yang ini. Jadi kayak 2 tingkat gitu. Tujuannya agar bagian bawahnya ini nggak gampang gosong. Lalu letakkan panci berisi adonan. Ini dimasak sekitar 40 hingga 45 menit sampai bikanya matang atau tergantung kompor masing-masing. Jadi api yang digunakan paling kecil, sama sekali nggak kena loyang. Setelah sekitar 15 menit, bisa dilihat adonannya udah mulai berbusa dan bergelembung, tetapi ini belum bergelembung banyak, jadi tunggu sampai gelembungnya banyak. Setelah sekitar 25 menit, gelembung-gelembungnya semakin banyak, lalu tutup panci, kemudian ini lanjut dimasak sampai bikanya matang. Setelah sekitar total waktu 40 menit dimasak, buka tutup panci. Bisa dilihat bagian pinggirannya udah mengering, lalu tes tusuk. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel, berarti bikanya udah matang. Kemudian angkat dan keluarkan bika dari panci. Biarkan hingga bika hangat, lalu potong sesuai selera. Dari potongannya, kelihatan kalau bikanya ini lembut banget. Dan kelihatan ini sarangnya cantik. Full sarang, walau hanya menggunakan panci, sarangnya bisa keluar maksimal. Nah, kelihatan ya. Dan kelihatan bikanya lembut banget, kenyal. Warnanya juga bagus. Teksturnya cantik, jadi serat-serat atau kayak rongga-rongganya gitu keluar semua, rapi. Walau hanya menggunakan panci ya. Sekarang saya mau cobain bika ambonnya. Jadi kelihatan ini bikanya lembut banget, kenyal, dan seratnya bagus. Jadi bagian bawahnya ini nggak gosong karena menggunakan seng bekas. Lembut banget. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Rasanya gurih, manis, dan lembut, kenyal. Ini enak banget ya. Enak banget, mantap.